Islami multi talenta gitu kan, misalnya kayak Mbak Ira misalnya di SD Aisyah Islami multi talenta. Nah, untuk mewujudkan Islaminya itu apa? Kemudian untuk mewujudkan multi talentanya apa? Bukan misalnya program-programnya ini nyambung atau belum gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu pernah melihat kan mestinya nih ya, badan hukum milik kita ya. Kalau belum nanti dicari ya. Bu Untat punya itu. Nanti bisa di-share ya sehingga bahwa apa namanya? Amal Usaha Muhammadiyah dan Aisyah itu kan punya satu badan hukum pusat di pimpinan pusat, tidak membuat sendiri-sendiri. Karena itu mencerminkan bahwa memang amal usaha itu milik perserikatan, bukan milik individu. Kalau di saudara kita di Nahdlatul Ulama itu kan setiap daerah, kalau mereka namanya ya cabang ya, setiap cabang atau anak cabang gitu kan, mereka membuat sendiri apa namanya ini badan hukum yayasan ini, karena memang mengidentikan bahwa itu bukan milik NU secara keseluruhan, itu milik Pak Kiai-Kiai atau milik lembaga yang memang dibentuk di situ gitu kan. Sehingga contoh misalnya seperti Pondok Merjan An-Nawawi, itu kan milik keluarganya Pak An-Nawawi dan ke bawah. Kemudian Pondok Bulus misalnya, nah itu sendiri lagi gitu kan. Nah itu beda dengan yang kita miliki. Nah monggo paling tidak Bapak Ibu sudah melihat kalau IPB yang sudah di Amal Usaha Aisyah, kepala sekolah dan sebagainya, saya kira sudah melihat itu semua. Nah nanti mohon itu dilihat, paling tidak Bapak Ibu bisa melihat bahwa bagaimana sih bunyi dari ini, bahwa Amal Usaha Muhammadiyah ini bagi menjadi milik perserikatan itu seperti apa yang termaktub di dalamnya. Ya. Kemudian pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan persyarikatan dalam kurun waktu tertentu. Jadi yang mengangkat dan memberhentikan adalah pimpinan persyarikatan yang ada di atasnya. Nah, contohnya Amal Usaha Muhammadiyah atau Isyah itu adalah milik dari cabang. Berarti ya yang memberhentikan dan mengangkat adalah cabang. Tetapi kalau yang ada di apa namanya ADART dilihat di Aisyah dan Muhammadiyah, maka SK pengangkatan kepala sekolah itu di Aisyah ya dari pimpinan daerah Aisyah gitu nggih. Sehingga nanti kalau ada hal-hal yang terkait dengan apa kepala sekolah itu ya ada permasalahan misalnya, maka naiknya berjenjang deh ke kalau itu di bawah nanti angkat di bawah cabang, kemudian nanti naikkan lagi begitu ya, nanti naikkan lagi, jangan sampai nanti tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau SD Muhammadiyah itu kan rata-rata di bawah cabang ya, pimpinan cabang Muhammadiyah. Tapi kalau sudah SMP dan SMA itu sebetulnya di bawah cabang atau di bawah daerah. Nah kadang saya juga melihat di kop-kop surat itu nggak konsisten apa misalnya. Nah kalau memang itu di bawah pimpinan daerah Muhammadiyah, ya kopnya pimpinan daerah Muhammadiyah misalnya. Tapi kalau di bawah pimpinan cabang ya kopnya pimpinan cabang, gitu kan misalnya. Jadi seperti kemarin ada Baitul Arqam di SD Muhammadiyah Kota Arjo. Kemudian saya lihat bannernya, kemudian saya komentari itu ke MPKSDI, kok sepertinya ada yang salah ya dari banner. Ya Bunda, gitu kan, terima kasih, saya sudah tahu juga kesalahannya. Jadi saya membaca Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah, tapi kemudian bawahnya kan yang melaksanakan adalah SD Muhammadiyah. Nah itu harusnya kan Majelis Dikdasmennya adalah pimpinan cabang ya, pimpinan cabang Muhammadiyah gitu ya. Nah itu hal-hal seperti itu nanti mohon diperhatikan juga alurnya gitu ya, hal seperti itu. Karena kalau kita seperti di UMP kan bukan milik daerah, tapi dia dititipkan langsung di bawah pendidikan tinggi, penelitian dan pengembangan pimpinan pusat Muhammadiyah misalnya. Jadi UMP itu tidak bertanggung jawab kepada PDM dan juga
BWM, tapi langsung bertanggung jawabnya pada pimpinan pusat Majelis Dikbang gitu kan, pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah ini monggo dipahami nggih, alur-alur ini seperti ini. Nah ibu-ibu guru TK juga sama nggih, kepala sekolah TK itu yang membuatkan SK pengangkatan kepala sekolah dari pimpinan daerah Aisyah, bukan dari pimpinan cabang Aisyah gitu kan, sehingga prosedurnya harus dilakukan secara rapi gitu kan. Nah ini diberhentikan dan oleh pimpinan persyarikatan dalam kurun waktu tertentu, tidak waktunya sudah ditentukan, sudah disepakati dengan kebijakan. Demikian pimpinan mengelola amal usahanya harus tunduk pada kebijakan persyarikatan, tidak menjadikan amal usaha itu terkesan sebagai milik pribadi atau keluarga yang akan menjadi fitnah. Nah ini di sini ada ini Bapak Ibu ayat, ada nomor 7677. Kalau kita ke bawah sini 76 itu adalah Quran surat An-Nisa ayat 57, 77 itu Quran surat Al-Anfal ayat 27. Nanti bisa dicek ya di waos bagaimana artinya, bagaimana bunyinya dari Al-Quran ini gitu ya, dari surat ini tentunya. Nah ini menjadi evaluasi jika misalnya terkesan menjadi milik pribadi dan keluarga yang akan menjadi fitnah dalam kehidupan dan bertentangan dengan amanah. Nah ini yang juga agak bingung, ada kepala sekolah yang merasa bahwa apapun yang diambil itu menjadi kebijakannya sendiri gitu kan misalnya. Nah tentunya ini harus ada aturannya nggih, jangan sampai nggak ada aturannya nanti tiba-tiba ada guru yang tidak disukai kemudian dikeluarkan, tapi harus ada aturan yang mau dibuat gitu ya. Nah nanti di amal usaha Bapak Ibu silakan diberikan masukan terkait dengan mekanisme ketika ada guru yang mendaftar P3K misalnya, kalau belum ada aturannya diberikan aturan. Kemudian ada guru yang terkait dengan etika, akhlak dan sebagainya, itu juga ada aturan-aturannya gitu kan gitu. Kalau belum ada ya berarti nanti harus diadakan gitu ya, harus diadakan keahlian tertentu di bidang amal usaha. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah adalah anggota Muhammadiyah. Anggota berarti harus dibuktikan dengan kartu anggota yang punya keahlian tertentu. Kalau ibu kepala Aisyah harusnya sudah punya kartu anggota Aisyah juga semuanya. Kalau belum ya harus membuat kartu anggota baik Muhammadiyah maupun Aisyah. Nah di bidang amal usaha tersebut tentunya ya harus linier ya. Kalau SD ya kepala sekolahnya punya kepakaran tentang PSD-an, pendidikan dasar. Kalau SMP juga sama, SMA, KB, TK juga sama gitu kan, KB, TK juga sama. Nah ini misi Muhammadiyah tadi, punya komitmen. Bagaimana mewujudkan komitmen pimpinan amal usaha terkait dengan misi Muhammadiyahnya. Kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana pimpinan amal usaha yang berkomitmen terhadap misi Muhammadiyah itu yang punya karakter atau ciri khas bagaimana? Itu sudah saya urutkan satu-satu ya Bapak Ibu ya, punya satu kata untuk karakter pimpinan amal usaha Muhammadiyah. Nah nanti ini Bapak Ibu pertajam lagi bagaimana karakter seorang pimpinan amal usaha Muhammadiyah dan Aisyah ketika harus mewujudkan dan punya komitmen terhadap misi Muhammadiyah. Nah ini juga keahlian ini ya tertentu, artinya kalau kepala sekolah itu kan harusnya tidak pegang uang ya. Kalau masih ada kepala sekolah yang pegang uang dan nyimpen uang ya belum profesional, itu kan ada bendaharanya, kan ada bendahara ya. Nah ini di Aisyah juga akan saya perbaiki nanti di lembaga-lembaga Aisyah kita adakan semacam audit keuangan begitu ya, sehingga akan bisa ketahuan mana yang minus, mana yang berlebih, mana yang salah kelola, mana yang sudah betul kelolanya. Karena uang sedikit tapi kalau
sudah sedikit, nggak dikelola dengan baik, ya habislah, dan tidak habisnya itu nggak terarah gitu kan nanti. Jangan sampai aturan-aturan yang sudah ada nanti kita tabrak, gitu kan, karena itu bukan uang kita, gitu kan, misalnya. Yang pegang uang ya bendahara, gitu kan. Kalau ada yang ngeyel begitu dari Aisyah, ya harus saya bina lebih intens, gitu kan. Artinya ini hati-hati untuk pengelolaan keuangan, untuk pengelolaan keuangan, karena memang bukan milik kita uang itu. Yang kemudian ini tadi ciri-ciri karakter pimpinan amal usaha Muhammadiyah untuk mewujudkan visi misi. Sama ya, ini amanah. Jadi peran dan tugas dirinya dalam mengemban amanah persyarikatan. Fungsi manajemen. Manajemen itu ada fungsi manajemen, 3 fungsi manajemen. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan pengawasan yang sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Nah, ini barangkali ibu yang banyak kepala sekolah kan dari ibu-ibu guru ini, ibu-ibu Aisyah yang banyak yang ada di kepala sekolah yang di PKMD ini kan, ibu-ibu Aisyah yang menjadi kepala sekolah yang mengikuti PKMD ini kan ada, gitu kan. Sehingga di sini fungsi manajemen perencanaan amal usaha ini mau tahun ajaran baru. Kemudian nanti pelaksanaannya sesuai tidak dengan perencanaan. Kemudian pengawasan yang sebaik-baiknya. Nah, siapa yang mengawasi dari pimpinan amal usaha? Siapa yang mengawasi? Apakah Bapak Ibu guru? Apakah komite? Apakah nanti pimpinan persyarikatan? Kan? Karena dia bertanggung jawab kepada pimpinan persyarikatan, tentunya pimpinan amal usaha ini diawasi dalam artian ya ada yang memantau begitu, sehingga nanti 3 hal ini, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan ini bisa dilakukan dengan baik. Kemudian yang berikutnya niki kewajiban pimpinan amal usaha. Jadi tadi ada beberapa ya Bapak Ibu ya, kewajiban pimpinan amal usaha, kemudian karakter pimpinan amal usaha, kemudian ini adalah kewajiban pimpinan amal usaha meningkatkan dan mengembangkan amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan. Sungguh-sungguh, ya, bukan carpe diem atau seadanya. Nah, tentunya Bapak Ibu yang bukan pimpinan, bukan terus berarti wah saya nggak punya kewajiban itu, gitu kan. Nah, kita bersama-sama dengan pimpinan amal usaha untuk bisa meningkatkan dan mengembangkan. Karena prinsipnya ini adalah berfastabiqul khairat, gitu kan. Berfastabiqul khairat. Jadi harus ada satu frekuensi yang sama untuk sama berfastabiqul khairat. Kalau tidak nanti akan saling mengganjal satu sama lain gitu. Nah, itu jadi ini meningkatkan dan mengembangkan amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha bisa menghasilkan keuntungan, maka pimpinan amal usaha Muhammadiyah berhak mendapatkan nafkah dalam ukuran kewajaran yang disertai dengan sikap amanah dan tanggung jawab akan kewajibannya. Nah, tentunya amal usaha yang kita lakukan di bidang pendidikan, kesehatan harus dikelola dengan baik, sehingga dari amal usaha yang dilakukan itu kita bisa menafkahi baik pimpinan maupun anggota-anggota atau semua yang bekerja di amal usaha itu, gitu kan. Sehingga memang bahwa pengelolaan keuangan di amal usaha itu harus dilakukan dengan jujur, dengan baik, dan pengembangan divisi. Kalau itu amal usaha pendidikan atau sekolah, mestinya juga harus ada pengembangan divisi. Yang menangani seragam murid. Ini untuk pengembangan divisi ekonomi di sekolah itu nanti bisa mendapatkan pemasukan. Kemudian ada kantin untuk pengembangan divisi ekonomi mendapatkan masukan. Ada antar jemput, ada catering dan sebagainya, itu ditangani untuk bisa mendapatkan pemasukan untuk amal usaha, bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk secara individu, gitu nggih. Bukan untuk secara individu. Harus ada tata aturan yang jelas dan tegas mengenai gaji tersebut dengan dasar kemampuan dan keadilan. Nah, ini
pimpinan persyarikatan sudah membuat belum tata aturan yang jelas dan tegas. Gajinya guru berapa? Kalau sudah mengabdi sekian tahun naiknya berapa? Untuk bisa naik gaji kewajibannya apa? Dan sebagainya. Nah, kalau belum ada aturan dan Bapak Ibu belum melihat ada aturan, sedangkan amal usahanya memungkinkan untuk itu, maka silahkan dibuat aturan. SD Asia karena SD yang baru, monggo silahkan dibuat aturan. Naik gaji bagaimana, berkalanya bagaimana. Kemudian di Bapak Ibu misalnya di SD Muhammadiyah Kutoarjo sudah ada uang transport, uang makan, uang apa, dan lain sebagainya, ya harus ada aturan yang jelas begitu. Jangan nanti kalau pengen naik ya naik, kalau enggak pengen naik ya enggak naik gitu kan. Kemudian melaporkan pengelolaan amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya, khususnya dalam hal keuangan kekayaan kepada pimpinan persyarikatan secara bertanggung jawab. Ini ibu-ibu kepala Aisyah yang ada di sini, maka punya kewajiban melaporkan pengelolaannya kepada pimpinan persyarikatan. Karena yang memberikan SK itu adalah ketua PDA, ya nanti harus ada laporan keuangan kepada pimpinan daerah Aisyah. Dan ini akan kita mulai di tahun ajaran ini. Dan bersedia untuk diaudit serta mendapatkan pengawasan sesuai protokol. Ini nggih, ada aturannya di sini sehingga tidak boleh menolak. Nah, ini nanti di Muhammadiyah juga seperti itu. Ada tim untuk mengaudit keuangan. Sehingga kan nggak wajar ya kalau ini dalam 1 bulan kok beli gula teh 10 kilo itu mau dijual atau buat kondangan gitu kan misalnya. Itu ya nggak sampai lah sejumlah ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengevaluasi kira-kira di kemarin di analisis SWOT pimpinan di amal usaha Bapak Ibu semua sudah tercipta kehidupan Islami atau belum. Nah, ini sebetulnya menjadi tanggung jawab dari pimpinan amal usaha. Jangan sampai nanti pimpinan tidak mengkondisikan. Nah, Bapak Ibu yang dikondisikan tentunya nanti juga saling bahu-membahu. Gitu ya. Nah, kita masuk pada karyawan. Karyawan amal usaha adalah anggota Muhammadiyah atau anggota Aisyah, kalau bisa ditambahkan di sini, yang dipekerjakan sesuai dengan keahlian atau kemampuannya. Nah, kemarin sudah pernah kita bahas ini, karyawan mempunyai rasa memiliki, duweni, handarbeni, kemudian setia untuk memelihara serta mengembangkan. Jadi kalau saya bertanya besok di UTS kan Bapak Ibu bisa nggak apa yang harus dimiliki oleh karyawan amal usaha Muhammadiyah? Dia punya rasa memiliki. Rasa memiliki itu berarti diwujudkan dengan apa, gitu kan? Diwujudkan dengan apa rasa memiliki amal usaha itu? Apakah rasa memiliki diwujudkan dengan ikut juga menyekolahkan putra-putrinya di amal usaha Muhammadiyah, atau rasa memilikinya hanya sekedar ya wis aku kerja ning kene gitu ya. Dan setia untuk memelihara agar amal usaha ini punya nama yang bagus, berkembang gitu nggih. Kemudian juga mempromosikan kepada orang di luar. Nah, mengembangkan amal usaha itu sebagai bentuk pengabdian. Bukan pengabdian kepada persyarikatan loh Bapak Ibu ini. Pengabdiannya kepada Allah dan berbuat kebaikan kepada sesama. Jadi luar biasa ya. PHWM yang sudah dibuat ini mengarahkan kita untuk sama-sama bahwa endingnya, tujuan akhirnya apa yang kita lakukan itu adalah untuk pengabdian kepada Allah secara vertikal, kemudian secara horizontal berbuat kebajikan kepada sesama manusia. Nah, ini tentunya harus kita perjuangkan bersama-sama Bapak Ibu karena sudah memilih. Kecuali kalau kita tidak memilih itu ya kita bisa terserah sakarpe gitu kan. Tapi kalau sudah memilih bahwa itu menjadi kewajiban kita semua yang sudah bekerja di amal usaha, ya mari kita optimalkan. Jangan seperti flyer yang kemarin beredar luas itu. Bekerja di amal usaha Muhammadiyah atau Aisyah
tapi menjadi sekretaris dari BP Ansor misalnya. Lalu kayak piye gitu kan, padahal di awal sudah dibuat komitmen, tapi kemudian dirunut dan enggak ini beritanya. Nah, tapi itu menjadi pembelajaran untuk kita semua. Bekerja di amal usaha Muhammadiyah atau Aisyah ya komitmen. Dulu saya pernah mendengar, aku kerja di Muhammadiyah, ini aku naik kon malu Muhammadiyah aku gak, kon malu ortem aku gak, kon malu iki aku gak. Itu sepi ya gitu kan. Ya saya hanya mau bekerja saja di sini. Nah itu perlu dibina. Nek ragam dibina ya dibinasakan gitu kan. Ya tidak boleh begitu kan ucapan kita. Antara amal usaha dan persyarikatan itu ya tergabung, ya, tergabung menjadi satu. Nah kemudian ini yang menjadi hak ya dari karyawan, tidak boleh terlantar dan bahkan berhak memperoleh kesejahteraan, memperoleh hak-hak lain yang layak tanpa terjebak pada rasa tidak puas, kehilangan rasa syukur, kemudian melalaikan kewajiban dan bersikap berlebihan. Ini hak yang harus diterimakan. Nah tentunya ketika hak ini belum sesuai, mari kita komunikasikan, kita perbaiki kewajiban-kewajiban kita kembangkan amal usaha kita, sehingga nanti dari sisi banyak hal itu ikut berguna. Ini sering berbicara ya. Mohon di-mute nggih, yang mic-nya masih terbuka. Kemudian selalu bersyukur. Seberapapun monggo kita syukuri. Dan tentunya berbanding lurus dengan ikhtiar kita untuk memaksimalkan, mengembangkan amal usaha ini. Jangan terus kemudian wah mung sithik wae aku tak sakarepe dhewe, ya tambah enggak amanah kalau seperti itu. Itu kan sakarepe sak-sae gitu kan misalnya. Ya kalau memang sudah tidak mau mengabdi, tidak mau bergabung di amal usaha Muhammadiyah atau Aisyah, ya lebih baik mundur saja daripada memalukan gitu kan. Nanti insya Allah masih banyak yang pribadi-pribadi yang masih punya komitmen yang tinggi gitu ya. Kemudian jadi jangan merasa terpaksa, apalagi merasa ada yang memaksa. Kalau Bapak Ibu masih merasa terpaksa atau ada yang memaksa, ya tak baik nanti akhirnya, kan? Kalau kemarin saya sudah ngatur lebih baik bekerja mati-matian daripada mati-matian cari kerja, gitu kan? Apa yang sudah ada kita syukuri, kita kembangkan, potensi kita maksimalkan, dan kita menjadi bagian dari orang yang bisa mengembangkan amal usaha di tempat kita berada. Dan kemudian ini kewajiban baik pimpinan maupun karyawan itu punya kewajiban dan menjadi tuntutan untuk menunjukkan keteladanan diri. Keteladanan diri dalam hal apa saja? Besok Bapak Ibu bisa uraikan ya, keteladanan diri baik dalam hal perkataan maupun perbuatan, lesannya maupun perbuatannya. Ampun celap-celup gitu ya. Jangan mudah mengeser informasi yang kita tidak tahu kebenarannya, malah tambah kisruh gitu kan. Kemudian keteladanan diri dalam kehadiran tepat waktu, dalam berpakaian yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Bagi ibu-ibu guru dan yang putri kepala sekolah tentunya sudah jelas bagaimana harus berpakaian, menutup aurat, tidak membentuk tubuh, kemudian jilbabnya harus menutup dada, tidak transparan, yang kelihatan hanya muka dan telapak tangan gitu kan. Itu aturan-aturan itu harus menunjukkan keteladanan diri kita baik di tengah anak-anak kita, orang tua maupun masyarakat gitu kan. Kemudian bagi bapak-bapak ini juga tentang merokok. Muhammadiyah sudah yang mengeluarkan fatwa tidak boleh merokok. Yo nek misalnya di amal usaha di sekitarnya dan sebagainya, yo janganlah dilihat oleh murid-murid kita gitu kan. Dan itu juga perbuatan yang sia-sia, menghancurkan kesehatan diri sendiri kan. Melayani sesama,
Melayani sama itu nanti konteksnya luas, monggo ini dikembangkan. Menghormati hak-hak sesama, kemudian memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Nah, ini di amal usaha bagaimana mewujudkan hal ini? Kita secara individu atau kita secara kesatuan amal usaha bagaimana? Memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Cerminan dari sikap nopo? Ihsan. Kemarin kita sudah uraikan ya, ihsan itu apa? Ihsan itu adalah antak budawaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaroka, yaitu semua aktivitas yang kita lakukan adalah semata-mata karena Allah, dan kalau engkau tidak bisa yakinkan bahwa Allah itu melihatmu, atau ada arti yaitu antak budawaha, ketika engkau beribadah maka rasakan bahwa Allah itu melihatmu. Kalau engkau tidak bisa merasakan itu, ya kebalik, engkau melihat Allah. Kalau tidak bisa rasakan itu, yakinkan bahwa Allah itu melihatmu. Itu ada di hadis arba'in yang nomor 2. Nah, ikhlas itu adalah apa? Melakukan sesuatu ya semata-mata karena Allah, gitu kan, tidak ada niatan yang lain. Ibadah, ihsan, ikhlas, ibadah bertakorup, dekat kepada Allah, atau lagi misalnya segala sesuatu perbuatan yang diawali dengan baca basmalah, diakhiri dengan hamdalah misalnya. Dan nanti 3 hal ini monggo bisa dijabarkan lagi. Nah, kemudian hendaknya memperbanyak silaturahmi. Silaturahmi di sini bisa dikatakan link, bisa dikatakan jejaring, membangun silaturahmi dengan amal usaha yang lain. Kita bisa studi tiru, studi banding, apalah namanya. Jangan malu untuk belajar kepada amal usaha yang lain. Jangan malu untuk belajar pada sekolah yang lain. Jangan merasa sakit hati atau merasa dibandingkan begitu, ya. Dan membangun hubungan-hubungan sosial yang harmonis tanpa mengulangi ketegasan dan tegaknya sistem dalam penyelenggaraan amal usaha masing-masing. Jangan merasa ini dulu sekolah besar ya dulu, sekarang. Nah, ini yang harus dinabung ya. Tidak hanya bangga dengan cerita masa lalu, tapi sebagai generasi sekarang kan kita masa depan ini terus mau bagaimana. Nah, nanti di perkuliahan yang akan datang saya masih menyesuaikan waktu untuk mengundang narasumber untuk bisa memberikan gambaran terkait dengan amal usaha yang beliau kelola begitu. Nah, kemudian yang ke-13 ini, selain melakukan kegiatan pekerjaan yang rutin dan menjadi kewajibannya, juga dibiasakan melakukan kegiatan-kegiatan yang memperteguh dan meningkatkan takarub kepada Allah. Seluruh pimpinan, karyawan, dan pengelola amal usaha. Jadi tidak hanya sibuk mengajar, kemudian mengelola administrasi, tapi ini untuk bertakarub kepada Allah ini harus ada agenda rutin. Kalau belum, monggo tolong di amal usahanya masing-masing ini bisa dikondisikan. Pengajian, tadarus, kajian Al-Quran dan Sunnah. Di UMP itu ada pengajian Jumat pertama, ada pengajian Kamis pertama, itu di absen semua. Kemudian ada setiap Kamis, jadi minimal seminggu sekali itu kami ada kajian Al-Quran, tadarus Al-Quran. Kamis habis zuhur, tidak perlu waktu banyak, 30 menit itu sudah selesai. Kemudian kalau Jumat mendatangkan yang dari PP Muhammadiyah Jumat pertama. Kalau Kamis itu, Kamis pertama yang biasanya Kamis itu adalah kajian tadarus Al-Quran, maka Kamis pertama itu ada materi yang disampaikan. Kemudian di situ ada target-target untuk menghafalkan doa-doa, menghafalkan bacaan sholat, menghafalkan surat-surat pendek dan sebagainya. Kami juga dites bagaimana membaca Al-Qurannya sudah tartil atau belum, sesuai tajwid atau tidak, itu juga ada tesnya. Namun yang belum, saya minta tolong ya juga amal usaha masing-masing untuk bisa disampaikan ini. Nanti Bapak Ibu juga akan ada soal terkait dengan ini, bagaimana kondisi di
apa amal usaha Bapak Ibu. Nggak usah ditutup-tutupi ya, kalau belum ya memang belum ada ya nggak usah dibilang ada, rutin itu paling tidak seminggu sekali. Nah ini 13 poin di dalam kehidupan mengelola amal usaha Muhammadiyah. Ayat-ayat yang muncul di kehidupan dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah tadi di sini ada Ali Imran 104 110 yang tadi mohon ini saya yakin ini sudah hafal, artinya juga sudah. Bapak Ibu tidak bisa menuliskan ini. Kalau yang bawah tadi ada yang terkait dengan poin nomor 7677. Di sini ada Quran surat An-Nisa ayat 57, ada Quran surat Al-Anfal ayat 27. Monggo dibaca ini terkait apa atau hubungannya dengan di sini. Ini hubungannya dengan badan hukum dan juga hubungannya dengan amanah ya, dengan badan hukum dan amanah. Kemudian ini adalah karakter-karakter tadi ya, karakter dari pimpinan dan karakter dari karyawan, kemudian kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Itu barangkali yang disampaikan yang terkait dengan ini. Kemudian yang terkait dengan bentar, ada satu lagi Bapak Ibu. Dan ya, analisis SWOT yang kemarin sudah Bapak Ibu buat. Nah begini yang sudah Bapak Ibu buat kemarin adalah kekuatan. Bapak Ibu sudah membuat kekuatan itu apa saja, apa yang dilakukan dengan baik itu namanya berarti dia kekuatan. Kelemahan apa yang salah sekarang, yang salah itu apa. Kemudian fokus eksternal, kalau ini biasanya internal, kondisi lingkungan, kondisi dalam, maksudnya di dalam amal usaha. Kemudian kalau eksternal ya faktor peluang itu berarti kemungkinan apa yang ada, sedangkan ancaman apa yang dapat menjadi kesalahan di sana. Di sini sudah dicontohkan ya, apa rekam jejak yang baik, di mana organisasi Anda bersaing dengan baik. Nah ini tentunya kekuatan-kekuatan baik itu yang menjadi bagian dari sumber daya manusia, kemudian sumber daya secara sarana prasarana itu kekuatan, kemudian prestasi itu juga kekuatan, rekam jejak itu kekuatan yang baik, pernah punya siswa yang banyak itu juga kekuatan. Nah kemudian dari situ setelah mengetahui rentetan kekuatan, kalau ini hubungannya dengan analisis SWOT, misalnya PPDB, kenapa kok siswanya nggak tambah-tambah atau siswanya hanya segitu-segitu saja. Nah kita harus list ini yang menjadi kekuatan kita. Gedungnya sudah bagus, baru gitu kan, dan lain sebagainya, itu menjadi salah satu bentuk kekuatan. Sedangkan kelemahan misalnya sarana prasarannya belum lengkap, terutama apa, itu bisa disampaikan. Kemudian adakah kompetisi apa yang berlangsung selama ini, kemudian adakah yang dilakukan secara tidak baik, misalnya sudah mengikuti lomba tetapi belum menghasilkan juara, atau mungkin pengembangan siswa untuk menuju juara itu tidak optimal, atau apa, ini menjadi sesuatu yang disasar. Nah peluang, jika tidak ada hambatan apa yang akan dilakukan. Nah peluang-peluangnya itu misalnya kita punya sumber daya manusia guru yang banyak, tapi guru yang banyak ini belum teroptimalkan dengan baik gitu ya, belum teroptimalkan dengan baik. Kemudian kita punya relasi tapi kita belum memanfaatkan relasi itu. Bahkan kita punya teknologi, kita punya Instagram, kita punya YouTube, tapi kenapa itu belum teroptimalkan dengan baik. Nah itu kan peluang, sudah punya tetapi
belum optimal dilakukan, gitu kan. Kemudian ancaman itu hambatan macam apa? Kalau kemarin Bapak Ibu ada yang mengatakan, oh jangan sekolah di Muhammadiyah dan Aisyah, nanti enggak begitu, nanti apa. Nah itu kan ada apa ya, perkataan negatif dari luar. Nah kalau ada perkataan negatif dari luar itu tentunya ya kita harus balas itu dengan sesuatu yang positif, gitu kan. Dengan sesuatu yang positif, bahwa kita bisa menyampaikan biaya pendidikan itu adalah investasi terbaik dari orang tua, gitu kan, yang harus diberikan kepada anak-anak, gitu kan, yang harus diberikan kepada anak mereka. Nah kemudian ini apa yang dilakukan oleh organisasi pesaing kemarin kan ada TK baru yang langsung memberikan seragam misalnya, bebas biaya dan sebagainya. Nah ini jadi ancaman kan bagi sekolah yang ada di dekatnya. Nah bagaimana ini, gitu kan, bagaimana membangun ini, gitu kan. Bagi sekolah yang sudah besar, maka apapun yang dilakukan di sebelahnya tidak menjadi masalah, gitu kan, karena sudah punya nama. Nah makanya upaya-upayanya itu nanti yang harus Bapak Ibu lanjutkan. Nah sehingga lanjutannya seperti ini. Dari yang sudah Bapak Ibu buat analisis SWOT, maka rumuskan strategi yang direkomendasikan untuk menangani kelemahan dan ancaman, termasuk pemecahan masalah, perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Jadi kan kemarin Bapak Ibu sudah membuat analisis SWOT itu. Nah kemudian dengan apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan itu, Bapak Ibu buat strategi ya. Ada yang sudah membuat, ada yang sudah belum. Kalau yang belum maka bisa disusulkan. Rumuskan strategi yang direkomendasikan. Kira-kira strategi yang direkomendasikan untuk menangani kelemahan dan ancaman ini apa? Untuk memecahkan masalah. Ya, untuk memecahkan masalah dan perbaikan. Kalau siswanya hanya segitu saja, kira-kira apa strategi yang direkomendasikan? Nah kemudian diprioritaskan penanganan dari kelemahan dan ancaman. Kira-kira kalau ada langkahnya 10 ya, maka disusun dari nomor 1 sampai urutan 10 itu urut-urutannya mau bagaimana. Dari yang paling sederhana bisa dilakukan, meningkat sampai nanti yang paling sulit untuk bisa dilakukan. Jadi saya yakin bisa mempeta mana solusi yang paling mudah untuk dilakukan, mana yang tidak. Ya, ini langkah keempat dan kelima ini silahkan nanti bagi yang belum membuat ini nanti dibuat, ya, teruskan dari apa yang Bapak Ibu kemarin sudah susun mengenai kelemahan dan ancaman. Apa kira-kira nanti strategi yang direkomendasikan, kemudian langsung diurutkan prioritasnya. Yang mau dilakukan lebih dulu itu apa? Yang mau dilakukan lebih dulu apa? Kalau ada guru yang belum sesuai dengan manhaj tarjib, berarti harus diapakan? Harus apa, gitu kan? Apa yang mau dilakukan? Kalau ada guru yang ngajinya belum lancar misalnya, berarti apa yang mau dilakukan dan seterusnya. Itu barangkali dari strategi ini maksudnya seperti itu. Karena kalau kita hanya melihat kelemahan dan ancaman, tidak dirumuskan strateginya, nggak nyambung nanti dengan kelemahan dan ancaman itu. Oke. Jadi saya yakin Bapak Ibu tahu karakteristik amal usahanya masing-masing. Jangan sampai nanti jalan di tempat, sehingga biar itu bisa maksimal, maka monggo dirumuskan strategi untuk bisa direkomendasikan untuk menangani kelemahan dan ancaman, gitu ya. Untuk itu kemudian prioritasnya diprioritaskan dari 1 sampai ke berapa. Ini barangkali untuk tambahan penguatan materi. Tadi kisi-kisinya saya sudah sampaikan ya. Untuk ujian tengah semester sudah Bapak Ibu simak. Kita akan lakukan ujian, insya Allah mudah-mudahan minggu depan tidak ada halangan. Kemudian tugas yang terakhir Bapak Ibu, karena kemarin sudah disampaikan, yaitu tentang sejarah dan perkembangan amal usaha Bapak Ibu semuanya, baik Muhammadiyah maupun
Aisyah. Kemarin formatnya sudah disampaikan nggih. Itu sampai di sini dulu. Monggo silakan kalau ada yang mau disampaikan. Bapak Ibu bisa membuka mic-nya. Monggo silakan, ada yang mau disampaikan. Izin bertanya. Mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sampaikan Bu Nur, mohon maaf, pengalaman saya dulu ketika mengurus izin operasional menggunakan Badan Hukum Muhammadiyah sampai berpayah-payah tetap gagal. Barangkali ada yang sudah memiliki pengalaman mendirikan sekolah baru, kemudian mengurus izin operasional di kantor perizinan, bisa langsung berhasil menggunakan Badan Hukum Muhammadiyah, bisa disampaikan pengalamannya. Karena saya dulu mendirikan SD Muhammadiyah Bruno itu mengurus izin operasional dengan menggunakan Badan Hukum Muhammadiyah berkali-kali, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Kami coba dibantu oleh operator dari dinas perizinan, tetap gagal. Akhirnya saya memberikan diri. Izin operasional SD Muhammadiyah Bruno itu saya lakukan dengan menggunakan OSS itu dengan nama pribadi saya, NIB-nya itu nomor induk perusahaannya atas nama pribadi saya, dan itu berjalan kurang lebih 2 sampai hampir 3 tahun. Baru ada perubahan ketika saya sudah menghubungi PP Muhammadiyah yang berkantor di Jogja dengan proses-proses tertentu. Akhirnya alhamdulillah di tahun 2019 itu SD Muhammadiyah Bruno sudah resmi menjadi milik Persyarikatan Muhammadiyah. Barangkali ada teman-teman yang sudah pernah berpengalaman itu, mohon untuk bisa diceritakan supaya untuk memberikan pengalaman kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Somad. Sudah sehat ya Pak Somad ya? Alhamdulillah sudah agak enteng. Baik, monggo Bapak Ibu ada yang mau berbagi yang kemarin baru mengurus pendirian sekolah, kemudian pakai Badan Hukum Muhammadiyah atau mengurus yang lain. Mbak Ira bergabung. Iya Bu. Mau menyampaikan praktek baik atau mungkin yang kemarin sudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati dan tentunya Bu Nur Azizah. Jadi kalau kami ya SD Aisyah Unggulan itu banyak sekali tahapnya, berawal dari pengumpulan berkas-berkas, kemudian dari seluruh pengurus dan pendiri itu memang harus mempunyai NPWP nih Pak. Jadi kita pun masih pada saat itu memang banyak tahapnya. Kalau yang pertama itu dari pengumpulan NPWP, kemudian KTP, kemudian sampai ke NIB. Jadi mendapatkan NIB itu alhamdulillah kita dibantu dengan Pak Siapa yang di Pak Arif namanya, itu salah satu sekretariat di PP. Nah, kemudian NIB itu kita sudah mendapatkan kekuatan, yaitu syarat ke dinas atau ke mall publik. Kalau kita izin operasionalnya lewat mall publik. Selanjutnya tentang ke Muhammadiyah, tentang PDM itu memang kita di bawahnya Aisyah, namun tetap memakai akta bahwa PDM juga ikut mengakui keberadaan SD Aisyah seperti itu. Jadi intinya dua. Yang pertama dari PP
Muhammadiyah, kemudian dari akta yaitu Bapak Supini kita sudah mendapatkan salah satu legalisirnya. Selanjutnya dari PDA sendiri yaitu SK dan lain-lain itu alhamdulillah sudah dipermudah pendiriannya. Terus yang paling penting memang izin mendirikan bangunan itu paling mendasar, yaitu di tanah tersebut apa sudah legal atau baru wakaf. Nah, tapi alhamdulillahnya kita sudah memiliki IMB. Nah, itu paling mendasar. Prosesnya lama, Pak. Langsung yang sehari 2 hari itu semuanya